Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai nutrisi pada ibu hamil dan menyusui. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 terdiri dari Matiara Trinur Fadila, saya sendiri Nida Nur Hidayah, dan ada Yulsela Senaim. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai nutrisi pada praconception. Masa prakonsepsi merupakan periode kritis dalam mencapai hidup yang sehat, terutama bagi pasangan yang akan membangun rumah tangga. Prakonsepsi ini terdiri atas dua kata, yaitu pra dan konsepsi. Kemudian, kebutuhan gizi pada masa prakonsepsi. Wanita prakonsepsi adalah wanita yang sudah memasuki usia dewasa atau dapat dikatakan wanita usia subur. Kebutuhan gizi pada wanita usia subur tentunya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kebutuhan semasa bayi dan anak-anak. Gizi yang mempengaruhi pada masa prakonsepsi adalah karbohidrat, lemak, protein, asam folat, beberapa kelompok vitamin seperti vitamin A, E, dan B12, serta mineral seperti zinc, besi, kalsium, dan omega-3. Asupan gizi yang cukup dan status gizi yang baik dari ibu penting untuk perkembangan optimal janin. Konsumsi sumber makanan yang bervariasi adalah penting sebelum pembuahan dan selama kehamilan. Berikut zat gizi yang perlu diperhatikan dalam masa prakonsepsi agar calon ibu dapat memenuhi kecukupan gizinya. Ada karbohidrat, protein, vitamin C, asam folat, vitamin B6, vitamin D, vitamin B12, vitamin A, vitamin E, dan zinc. Selanjutnya ada nutrisi pada ibu hamil. Pengertian kehamilan itu sendiri yaitu suatu masa di mana di dalam rahim seorang perempuan terdapat janin yang terdiri karena adanya proses pembuahan setelah bertemunya sel sperma dan sel telur. Kemudian perubahan fisiologi selama kehamilan. Guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, terjadilah perubahan-perubahan pada tubuh ibu hamil. Yang pertama, rahim atau uterus ini mengalami hipertrofi dan hiperplasia. Kemudian vagina dan vulva mengalami peningkatan pembuluh darah. Yang ketiga ada ovarium. Yang keempat, payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan untuk persiapan memberikan ASI sehingga payudara menjadi lebih besar. Areola menghitam dan puting susu menonjol. Yang kelima, sirkulasi darah. Kebutuhan nutrisi ibu hamil. Ibu hamil membutuhkan gizi yang lebih banyak daripada kebutuhan dalam keadaan normal untuk memenuhi kesehatan ibu hamil sendiri dan calon bayi yang masih dikandungnya. Beberapa jenis zat gizi yang dibutuhkan ibu hamil antara lain: yang pertama kalori, yang kedua asam folat untuk membentuk sel dan sistem syaraf termasuk darah merah, yang ketiga zat besi untuk membentuk sel dan jaringan baru termasuk darah merah, yang keempat protein untuk pertumbuhan janin dan mempertahankan kesehatan ibu, yang kelima kalsium untuk membentuk jaringan baru pada janin, yang keenam vitamin untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin, dan yang terakhir iodium untuk perkembangan otak dan sistem saraf janin. Nutrisi pada ibu menyusui. Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan menggunakan air susu ibu atau ASI dari payudara ibu. Bayi menggunakan refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan susu. Menyusui adalah memberikan air susu untuk diminum kepada bayi dan sebagainya dari buah dada. Perubahan fisiologis ibu menyusui. Yang pertama, berat uterus pada ibu menyusui bertambah. Yang kedua, konsistensi serviks menjadi lunak. Yang ketiga, vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar. Yang keempat, vulva mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar. Dan yang kelima, pada payudara hari-hari pertama ASI mengandung banyak kolostrum. Prinsip gizi bagi ibu menyusui. Gizi seimbang bagi ibu menyusui prinsipnya yaitu sama dengan makanan ibu hamil, hanya jumlahnya lebih banyak dan mutu lebih baik. Syarat-syarat bagi ibu menyusui, yang pertama susunan menu harus seimbang, yang kedua dianjurkan minum 8-12 gelas setiap hari, yang ketiga menghindari makanan yang banyak bumbu, terlalu panas atau dingin, tidak menggunakan alkohol guna kelancaran pencernaan ibu. Yang keempat dianjurkan banyak makanan sayuran berwarna.
Kebutuhan asupan gizi ibu menyusui. Kebutuhan kalori selama menyusui proporsional dengan jumlah air susu ibu yang dihasilkan dan lebih tinggi selama menyusui dibanding selama hamil. Rata-rata kandungan kalori ASI yang dibutuhkan ibu dengan nutrisi baik adalah 70 kalori per 100 ml dan kira-kira 85 kalori diperlukan oleh ibu untuk tiap 100 ml yang dihasilkan. Rata-rata ibu menggunakan kira-kira 640 kalori per hari untuk 6 bulan pertama dan 510 kalori per hari selama 6 bulan kedua untuk menghasilkan jumlah susu yang normal. Rata-rata ibu harus mengonsumsi 2.300 sampai 2.700 kalori ketika menyusui. Kebutuhan nutrisi selama laktasi didasarkan pada kandungan nutrisi air susu dan jumlah nutrisi penghasil susu. Ibu menyusui disarankan memperoleh zat tambahan makanan 800 kilokalori yang digunakan untuk memproduksi ASI dan untuk aktivitas ibu itu sendiri. Selanjutnya ada review jurnal yang berjudul Pengaruh Pemberian Tablet FE dan Sari Kacang Hijau Terhadap Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil, Jurnal Kebidanan tahun 2017. Untuk penulisnya yaitu Dewi Luretonrini, Sriwidatiningsi, dan Masini, volume 12 dan nomor 12. Untuk pendahuluannya, anemia defisien besi merupakan salah satu gangguan yang paling sering terjadi terutama selama masa kehamilan. Ibu hamil dinyatakan anemia jika hemoglobin kurang dari 11 mg per liter. Defisiensi Fe yang umum terjadi di dunia merupakan penyebab utama terjadinya anemia gizi, sehingga untuk mencegah defisiensi Fe diperlukan asupan zat besi dan makanan yang mengandung zat besi sesuai dengan kebutuhan seseorang. Cara mengatasi kekurangan zat besi pada tubuh menurut Fatma 2011 dengan cara mengonsumsi 60 sampai 120 mg Fe per hari dan meningkatkan asupan makanan sumber Fe. Salah satu jenis kacang-kacangan yang mengandung zat besi tinggi adalah kacang hijau. Vigna radiata. Kacang hijau sangat bermanfaat bagi kesehatan ibu hamil dan menyusui, juga untuk menunjang masa pertumbuhan anak. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian tablet Fe dari sari kacang hijau terhadap kadar hemoglobin ibu hamil. Untuk metodenya, penelitian ini merupakan bentuk penelitian kuantitatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi-eksperimen dengan desain pretest post-test control group design. Populasi penelitian ini adalah ibu hamil TM3 di wilayah kerja Puskesmas Parek Kabupaten Temanggung dengan menggunakan teknik sampling total sampling yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 32 ibu hamil kelompok intervensi dan 32 ibu hamil kelompok kontrol. Teknik pengumpulan data dilakukan adalah dengan menggunakan lembar observasi untuk mencatat hasil pengukuran kadar hemoglobin, analisis data dengan menggunakan uji tes independen dengan kepercayaan sebanyak 95%. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasannya, hasil penelitian menunjukkan rata-rata kadar hemoglobin ibu hamil sesudah mendapatkan perlakuan pada kelompok intervensi adalah 10,7969 dan pada kelompok kontrol adalah 10,1250. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar hemoglobin ibu hamil masih di bawah normal yang tergolong anemia ringan meskipun ada peningkatan pada keduanya. Pada kelompok intervensi terhadap peningkatan 0,963, sedangkan pada kelompok kontrol hanya meningkat sedikit yaitu 0,0187. Peningkatan kadar hemoglobin pada kedua kelompok karena pada kedua kelompok tetap diberikan tablet Fe 60 gram yang menurut
Saifuddin 2006, pemberian tablet Fe 60 mg per hari dapat menaikkan kadar hemoglobin sebanyak 1 gram persen per bulan. Hasil uji analisis data dengan uji tes dependen dengan hasil p-valuen pada kelompok intervensi adalah 0,000, yang artinya ada perbedaan kadar hemoglobin ibu hamil sebelum dan sesudah diberikan intervensi, dan pada kelompok kontrol dengan p-valuen 0,056. Yang artinya tidak ada perbedaan kadar hemoglobin ibu hamil pada awal pemeriksaan dan pada akhir pemeriksaan kadar hemoglobin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah mengkonsumsi tablet Fe dan kacang hijau, kadar hemoglobin ibu hamil dapat meningkat dibandingkan dengan ibu hamil yang hanya mengkonsumsi tablet Fe. Untuk kesimpulannya yaitu ada perbedaan kadar hemoglobin ibu hamil sebelum dan sesudah diberikan intervensi pada kelompok intervensi dengan p-valuen 0,000 dan pada kelompok kontrol dengan p-valuen 0,056. Ada pengaruh pemberian tablet Fe dan sari kacang hijau terhadap kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan p-valuen 0,000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.